Gisaos Bukit Raya milik Pak Thomas, di mana di sini banyak menghasilkan berbagai macam tamu dari beberapa mancanegara. Mereka ini juga adalah sebagai salah satu mitra kita sebagai pensuplai jumlah kunjungan orang-orang yang datang ke sini. Menurut informasi Bapak yang menjaga di sini, karena Pak Thomasnya sekarang lagi berada di negaranya karena pengaruh COVID ini, di tamu yang paling banyak di sini adalah dari Swiss. Ya, itu salah satu dari negara tempat Pak Thomas sendiri tinggal. Dia salah satu yang membantu kita pihak pariwisata mempromosikan tempat ini. Dan kita lihat di sana juga ada guide tour, dan dari pihak dinas juga sedang membuat wawancara, dan kami juga sekaligus membuat video nanti untuk setelah PSBB ini. Nanti kita akan masuki setelah PSBB ya, kita akan memasuki lagi ke tahap pemulihan. Nah, karena pariwisata di sini dampaknya sangat besar, semua aktivitas 3A tidak jalan, atraksinya, amnestinya, kemudian juga aksesibilitasnya semua mati. Aksesibilitasnya dari mereka travel tidak bisa membawa tamu-tamu, kemudian amnestinya seperti salah satu guesthouse yang ada di sini, hotel-hotel, wisma dan lain sebagainya, termasuk juga dari pemandunya. Ini ketuanya Pak ya. Siapa Pak Yon. Dia sudah berbicara banyak tadi. Kemudian ini juga yang mewakili Pak Thomas yang menjaga di sini, ya Pak Ritno. Gisaos. Jadi di sini semuanya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kalau mereka nanti ingin datang kembali ke tempat kita, bahwa tempat ini sudah aman. Mereka tetap sudah menyediakan tempat sanitizer-nya, kemudian menyediakan juga maskernya di tiap kamar disediakan, kemudian petunjuk-petunjuk juga sudah dibuat mereka. Jadi kalau Anda sebagai wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, jangan takut kalau mau ngajak keluarga ke sini, karena mereka sampai kapanpun, sampai berakhir COVID pun mereka tetap menerapkan untuk menghindari virus-virus yang ada. Jadi tugas kami sebelum nanti kita masuk ke tahap pemulihan setelah PSBB ini, nah kita sudah akan persiapkan video-video pendek, video-video kecil tentang tempat-tempat destinasi, hotel, wisma, tempat travel, tempat kuliner, tempat ininya, nanti semuanya yang menyangkut tentang aktivitas yang ada kaitannya dengan dunia pariwisata akan kita buat video pendeknya nanti. Karena nanti itu akan kita putarkan, dan di situ juga nanti ada edukasinya yang akan kita berikan di sini, yaitu edukasi pengajaran juga bagaimana dengan berwisata sehat nantinya. Jadi bagi seluruhnya turis-turis nanti yang datang juga akan merasa tetap senang dan merasa tidak takut, karena bagi kita untuk mengembalikan kepercayaan orang untuk bisa kembali berkunjung ke tempat kita ini adalah sangat sulit, tapi harus kita lakukan supaya tingkat kepercayaan dunia masyarakat tentang pentingnya berwisata. Apalagi sudah lebih 2 bulanan ini orang banyak sudah merasa secara psikologinya merasa sudah bosan, harus stay diam di rumah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita dari Dinas Pariwisata akan melakukan pengembalian fisik atau psikologi supaya orang tidak terlalu lama larut dalam kesetresan. Ininya tempatnya. Habis dari Gisaos ini nanti kita juga akan ini ya Pak Yon, kita akan ke agrowisata yang ada di Bukit Tengkiling, kemudian ke tempat
objek-objek lain seperti di tangki Sebangau lah. Apalagi kita akan cek ya, beberapa cek dan recheck ya, memberikan semangat, ya, dukungan moral agar ya, mereka tetap semangat dan supaya mereka tetap melakukan persyaratan secara standar untuk berwisata atau bagaimana terhadap kesehatan ya. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat videonya. Nanti kita kumpulkan dan kita edit, kita buat menjadi satu film. Nanti yang akan kita buat, kita putarkan. Meskipun kita melaksanakan kegiatannya ini nanti mengumpulkan orang banyak, tapi kita tetap menjaga jarak. Misalnya kita membuat pameran tentang awal COVID sampai berakhir, itu nanti kita buat penataan ruang pamerannya, supaya jangan ngumpul orang bergerombol orang datangnya. Begitu juga misalnya pertunjukan, kursinya mungkin di tetap jarak 1-2 meter, dan tetap juga masih menggunakan masker dan tidak akan berjabat tangan, disediakan tempat. Kita masih tetap menerapkannya, tapi orang bisa menikmati apa yang kita suguhkan untuk menghibur orang-orang nantinya. Kan begitu kan, Nana? Ya. Kita akan berusaha membuat turis yang akan berkunjung, lonjakan turis kita sudah siap. Jika nanti setelah pemulihan dan semuanya fasilitas untuk kesehatan dan di tempat-tempat destinasi kita berusaha untuk, dan di setiap contohnya seperti di Guest House Bukit Raya ini, untuk sanitation-nya sudah komplit dan memenuhi standar. Di mana-mana juga ada aturan-aturan bagaimana menjaga kebersihan, sehingga tidak ada lagi kita merasa takut untuk travel ke tempat wisata atau destination objek wisata. Ya, karena memang sesuatu tuh bukan kehendak kita yang terjadi kan, ya, karena segala sesuatu hal bisa terjadi, bencana bisa terjadi, wabah bisa terjadi, tapi kita selaku ya pencinta dunia perwisata, kita harus tetap mengembalikan, memulihkan keadaannya. Iya. Karena dengan keadaan ini kita dituntut untuk menjaga kebersihan, ya, terutama untuk itu dampaknya ya. Nah, itu salah satu dampak positifnya dari adanya wabah virus corona. Jadi kita manusia untuk seimbang dengan alam, ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Kalau mau Pak Priyitno, gimana menurut Bapak? Apa itu? Dampak dari corona ini tadi, apa yang dirasakan yang dari segi positifnya? Positifnya ya, kita rupanya kebersihan itu sangat perlu. Cuci tangan, hand sanitizer, dan disiplin. Ya, harus disiplin. Betul. Dampaknya. Kemudian ya yang lainnya, ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan yang biasanya sulit kita lakukan karena bersamaan dengan penerimaan tamu, sekarang bisa kita kerjakan. Ya, sambil tempat bersih-bersih, Pak ya, sambil mempersiapkan lokasi. Jadi kalau mereka datang nanti keadaan masih tetap bagus. Ya, kita usahakan untuk tetap bagus. Kalau Pak Yan sendiri selaku Ketua HPI, bagaimana menurut Pak Yan? Nah, dari segi positifnya aja, kalau negatifnya udah nggak usah kita pikirkan. Dampak akibat penyebaran wabah virus corona ini, dampak positifnya adalah yang pertama, kita mempunyai banyak waktu ekstra di rumah. Banyak jalan-jalan keluarnya ya. Banyak waktu yang bisa kita pergunakan untuk membaca. Kenapa membaca? Karena membaca itu sangat penting. Contohnya membaca buku-buku pengetahuan tentang guiding, update skill.
dan pengalaman baik lewat media cetak ataupun media elektronik. Nah itu saya pergunakan waktu untuk membaca buku, baik itu media yang ada di buku dan di maupun internet, elektronik ya. elektronik. Adik. Yang kedua dengan adanya COVID ini adalah Kita waktu lebih banyak bisa mempromosikannya, ya adalah waktu membuat kita video-video. untuk berbenah Ya, baik secara internal kehidupan kita ataupun secara eksternal kehidupan kita. Internalnya adalah kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah dapat, apa yang sudah kita kerjakan kepada pelanggan kita yang menjadi wisatawan. Dan setelah kita itu kita harus tahu apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya agar pelayanan kita lebih ditingkatkan. Dan secara eksternalnya walaupun COVID ini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ataupun Kalimantan Tengah, dengan adanya ini kita ada kesadaran untuk saling peduli satu dengan lainnya. Artinya semua pelaku wisata walaupun mereka sibuk, walaupun mereka asik dengan dunianya, tapi ada ruang dan waktu bagi kita bersilaturahmi. Dengan adanya kegiatan ini kita masih ada komunikasi, artinya tidak secara virtual tapi bisa ketemu secara fisik. Dengan adanya COVID ini secara umum mendisiplinkan seluruh komponen masyarakat, baik itu kelas pekerja bawah, menengah, dan atas. Dan juga yang keempat adalah apresiasi kepada pemerintah juga yang peduli terhadap dampak ini dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang ada, dan itu pun juga setidaknya bisa melegakan kita sebagai pelaku wisata yang mengalami dampak itu. Yang kelimanya, harapan positifnya adalah kami percaya suatu saat setelah corona ini berakhir akan terjadi ledakan kunjungan wisatawan. benar. Ibaratnya ada balas dendam untuk wisatawan untuk menghilangkan kejenuhan, stres selama berkurung di rumah. Ya, dan terakhir kata dari saya, tetap semangat, optimis. Ya, tolong mengikuti himbauan dan aturan dari pemerintah. Supaya COVID-nya cepat berakhir. Bantu perawat kita, pahlawan dokter kita yang di rumah sakit yang berjuang mati-matian menyembuhkan pasien, dan juga tenaga cleaning service yang membersihkan bekas-bekas seorang yang tenaga medis yang berhubungan dengan perawatan pasien COVID, agar penularan itu tidak terjadi, yaitu dengan cara kita menjaga jarak, tetap konsisten berdiam diri di rumah tapi tetap beraktivitas dan semangat. Dan juga ya termasuk juga mereka segala tentara, polisi, terus dinas-dinas lain yang ikut posko, ikut mengadakan penyemprotan dan sebagainya. Kita harus tetap selamat untuk polisi, tentara, PP, semua yang terlibat di gugus depan. Gugus depan untuk memberantas COVID yang ada di Kalimantan Tengah. Termasuk juga ya Bapak Gubernur yang sudah bermurah hati. Salutnya Bapak Gubernur sekarang ini kan dia tidak memikirkan pribadi, malah lebih banyak memberikan bantuan sumbangan. Bapak dan Ibu Gubernurnya, wakilnya juga, wakil gubernur, dan juga beberapa anggota dewan juga ada yang sudah memberikan bantuan Kita bersyukur bahwa pemimpin di daerah kita ini masih sangat ada peduli, rasa kemanusiaan dan sangat peduli terhadap masyarakatnya. Terima kasih kepada aparatur pemerintah yang dari tingkat tinggi, pusat, presiden, menteri, jajaran yang menangani COVID, gubernur, wali kota, bupati, camat dan sebagainya, lurah, RT. Demikian dahulu kita bincang-bincang kita hari ini setelah kita selesai membuat video di sini, dan nanti kita akan beranjak lagi ke tempat beberapa objek wisata. Nanti kita buat videonya. Tunggu ya video kami selanjutnya. Untuk selanjutnya. Nih salam dari Yan, dari semangat, sukses selalu dan sehat selalu. Dan dari Nana sendiri, selamat, sukses selalu. Kita sukseskan untuk
menarik kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Wonderful Indonesia, pesona Indonesia, pesona Kalteng Berkah. Ya. Oke, dadah dulu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.